Halo teman-teman, jangan lupa tinggalkan komentar dan selamat menikmati ceritanya. Di atas tahta, sang raja sedang duduk dengan angkuh. Orang-orang berdiri mengelilinginya, seorang pria berambut putih berjalan mendekat ke arahnya. Pria berjubah panjang itu melangkah maju dengan tangan terborgol. Dua ksatria mengawal pria tua tersebut. Orang-orang di balik pagar menyaksikan dalam keheningan. Pria tua berambut panjang itu menghela napas sedih. Tubuhnya gemetar saat memikirkan tentang racun itu. Dia teringat gelas berisi cairan biru keunguan, dan merasa kalau racun itu telah merusak segalanya. Racun itu mengacaukan aliran sihir murni di dalam tubuhnya. Para penduduk desa dan ksatria tampak sangat terpukul. Pria itu berpikir, jika saja dia tidak meminum racun itu, ratusan orang di bawah perlindungannya pasti akan menderita. Pria tua itu terkekeh pelan, merasa semua ini cukup lucu. Dia menatap pria dengan mahkota emas itu, lalu berkata bahwa dia mengerti. Dia paham kalau hari ini pasti akan datang, tapi dia tetap menaruh kepercayaan pada sahabat lamanya, Golden Jackson Edward, mendiang raja sebelumnya. Betapa salahnya dia. Dia membayangkan sosok pria gemuk berjubah emas dengan mahkota, dan berpikir bahwa ahli warisnya telah menghancurkan segalanya. Silver Jackson Edward telah menghapus semua jejak kejayaan masa pemerintahan ayahnya. Pria berambut panjang itu pun berbisik. Dia membisikkan sesuatu ke telinga sang raja. Pria tua itu sadar bahwa dirinya hanyalah sebuah kesempatan besar bagi para bangsawan. Para bangsawan itu akan semakin kaya. Raja tersebut adalah seorang tiran yang keras kepala dan hampir mustahil untuk dikendalikan. Sang ksatria pun mengayunkan pedangnya. Satria itu mengayunkan pedangnya ke arah pria yang sedang berlutut. Pria tua itu berpikir, begitu dia merebut tahta, dia langsung mulai membantai. Dia mulai membasmi keluarga-keluarga tertua. Baginya, raja itu hanyalah monster yang mengerikan. Dia mengeksekusi mereka semua. Dia mengeksekusi mereka dengan tuduhan pengkhianatan. Pria tua itu menatap lurus ke depan, merenungi apa yang telah terjadi. Padahal dulu, anak itu sangat baik. Dulu, dia adalah anak yang sangat baik dan lembut. Pria berambut pirang yang berdiri di samping tahta menunjuk dengan tangannya dan memberi perintah. Dia memerintahkan si narapidana untuk berlutut. Pria tua itu pun jatuh berlutut. Pria itu melambaikan tangan dan mulai bicara. Dia menyatakan bahwa Henry Morris didakwa atas tuduhan pengkhianatan. Apakah dia mengakui niatnya untuk memberontak melawan keluarga kekaisaran? Pria berambut abu-abu itu hanya terdiam dan memejamkan mata. Pria pirang yang menatapnya terus melanjutkan ucapannya. Dia mengatakan semua orang tahu kalau pemberontak harus ditangkap. Namun, Kaisar yang agung dan murah hati ini memberikan pengampunan. Kaisar memaafkan siapapun yang melakukannya. Mata Henry tiba-tiba membelalak. Pria itu tidak menyelesaikan kalimatnya dan terus menatapnya. Silver Jackson dan pria di sampingnya menatap pria tua itu dengan penuh rasa tidak suka. Henry pun berteriak dengan lantang. Henry berteriak bahwa telinganya tidak sanggup lagi mendengar kebohongan mereka. Rambut pria itu tampak berantakan. Dia masih terlihat seperti seorang raja dan membentak mereka agar menghentikan aliran omong kosong kotor ini dan segera membunuhnya. Silver Jackson gemetar. Sang raja gemetar karena terkejut. Dia merasa mata Henry persis seperti mata ayahnya, lalu dia mulai memaki-makinya. Raja menunjuk dengan jari yang gemetar dan memerintahkan agar dia segera dibunuh. Pria berjubah coklat itu menggenggam erat pedangnya. Dia mengerutkan kening dan meminta maaf kepada Tuan Henry. Sang satria mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Pria tua itu hanya terduduk pasrah. Dengan mata terpejam, dia berpikir bahwa meskipun dia mati, raja dan antek-anteknya tetap memperhatikannya. Sang satria pun meringis. Satria itu mendekatkan pedangnya. Pria tua itu berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa memaafkan mereka. Akhirnya, darah pun memuncrat, darah memercik, menodai wajah sang satria. Raja menyaksikan pria itu tumbang. Silver Jackson memerintahkan agar mayatnya dibuang. Dia memerintahkan agar tubuhnya diberikan kepada binatang buas sebagai santapan. Sebuah kastil yang megah berdiri kokoh di bawah langit biru. Setelah 20 tahun penyatuan benua, penyihir agung veteran dari 8 lingkaran, Henry Morris, akhirnya telah tewas. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berambut biru membuka matanya. Dia sedang duduk di lantai dengan kemeja yang terbuka. Dia melihat sekeliling dengan bingung, bertanya-tanya di mana dia berada. Anak itu teringat akan eksekusi dan pedang yang menebasnya. Dia berpikir kalau tebasan pedang itu pasti sudah membuat kepalanya terlepas. Dia kemudian memungut sebuah buku dan seekor burung tanpa kepala.
Dia bertanya-tanya benda apa ini. Dia menatap bangkai itu dan mengira itu adalah mayat seekor bebek. Buku itu tampak sangat tua. Buku bersampul coklat itu sudah tua dan compang-camping. Anak itu membaca judulnya, Ilmu Sihir Hitam Nekromansi. Dia berbalik, berpikir bahwa entah bagaimana dia terlibat dalam urusan ini, lalu dia melihat sebuah cermin. Pria berambut biru itu melihat sebuah cermin tergantung di dinding. Dia mendekat dan menatap bayangannya dengan penuh keheranan. Anak muda itu menarik pipinya sendiri, bertanya-tanya apakah ini hanya mimpi. Di sana ada lilin, burung mati, dan sebuah buku tua. Sang pahlawan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jelas sekali, sihir hitam telah digunakan di tempat ini. Padahal dulu dia sudah memusnahkan sihir semacam itu. Tapi dari mana asalnya? Dia menoleh ke samping, berpikir bahwa ritual ini ditujukan untuknya. Pemuda itu berdiri diam di sana. Dia berdiri di tengah ruangan dan melihat sekeliling, mencari di mana keberadaan sang penyihir hitam itu sendiri. Tidak mungkin orang itu tidak ada di sini. Sambil menolehkan kepalanya, dia berpikir ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia pun mulai mempelajari buku tersebut. Membolak-balik halaman buku itu, si pemuda berpikir kalau dia sudah gagal. Dia menatap buku tersebut dan merasa ini mungkin. Karena kurangnya pengalaman, apalagi kondisi bukunya sudah sangat usang. Tapi dia merasa baik-baik saja. Pemuda itu tersenyum tipis, merasa kalau ini adalah ironi takdir yang lucu. Dia membayangkan dengan geram sang penguasa dan para pengikutnya, berpikir bahwa baru beberapa menit yang lalu, racun itu membakar tubuhnya dari dalam sementara makhluk-makhluk itu menontonnya seperti hewan di dalam kandang. Betapa terhinanya dia saat itu. Dia harus benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi. Pemuda itu menunduk dan berpikir bahwa, jika dilihat dari pakaiannya, penyihir muda ini bukan berasal dari keluarga miskin. Sebuah kemeja putih terjatuh ke lantai. Pria berambut biru itu berjalan ke arah cermin dan mengelus perutnya, bergumam kalau tubuh ini sama sekali tidak kuat. Dia menatap masa depan dengan penuh keyakinan, berpikir kalau mungkin saat ini dia hanyalah seorang penyihir biasa. Pemuda itu duduk bersila di lantai. Dia memejamkan mata, berpikir kalau dalam kondisi seperti ini, energinya harus dipusatkan di sekitar inti spiritual. Dia akan fokus ke titik itu. Pria berambut biru itu berkonsentrasi dengan sangat teliti. Dia tiba-tiba membuka matanya karena terkejut, menyadari kalau dia tidak merasakan energi apapun, bahkan dia tidak memiliki satupun lingkaran sihir. Pemuda itu memegang bahunya sendiri dan berpikir betapa lemahnya tubuh ini. Siapa sebenarnya dia? Pria berambut biru itu mengernyitkan dahi, berpikir kalau dia harus benar-benar fokus untuk menciptakan sebuah pusat spiritual yang baru. Mungkin dengan begitu dia bisa mulai mempelajari sesuatu. Yang paling penting adalah membangun pondasi yang kokoh. Pria berambut biru itu duduk diam di lantai, mulai memancarkan kekuatan sihir. Dia membatin kalau dia tidak boleh lupa bahwa dirinya adalah seorang penyihir agung tingkat 8, mantan penguasa tertinggi di kekaisaran. Dia harus mendapatkan lingkaran sihir itu, apapun taruhannya. Pemuda itu menggeretakkan gigi sekuat tenaga. Cahaya putih mulai memancar dari tengah dadanya. Pemuda itu terus menahan sakit. Sebuah bola cahaya yang terang muncul di depannya. Cahaya itu menyebar ke seluruh ruangan di sekitar pahlawan kita. Dia mengernyitkan dahi dan sebuah bola emas menyala terang di dalam dadanya. Dia merasa telah berhasil menyelesaikan pembuatan lingkaran sihir pertama. Namun gara-gara hal itu, muncul bekas merah di sekujur tubuhnya. Dia menghela napas lelah dan berpikir, sudah berapa lama waktu yang terlewat? Wajah pemuda itu dibanjiri keringat. Dia berpikir kalau pencapaian ini sudah cukup untuk hari ini. Dia kemudian mengernyit, teringat akan senyum licik Silver Jackson dan bersumpah akan membunuh bajingan itu. Dia teringat saat sedang duduk di meja ruang singgasana, sementara seorang satria berdiri memegang pedang di dekat kediamannya. Rakyat gemetar ketakutan saat melihat pedang satria yang berkilauan itu. Pria tua itu mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah cangkir emas di atas meja. Gadis muda itu menangis sejadi-jadinya saat pedang tajam menempel di lehernya. Henry meminum isi cangkir itu. Orang-orang dengan tangan terikat menatapnya dengan penuh rasa tidak percaya. Silver Jackson memutar ujung kumisnya sambil melemparkan senyum puas. Pria tua itu menjatuhkan cangkirnya. Cairan ungu dan darah berceceran di atas meja. Sang penyihir yang bereinkarnasi itu mengumpat dalam hati,
Berpikir kalau saja dia adalah seorang satria, racun itu pun tidak akan sanggup menghentikannya untuk menghajar mereka. Dia teringat para ksatria yang mengepung penyihir yang melepaskan petir serta proyektil sihir, lalu berpikir bahwa kekuatan sihir jauh lebih hebat daripada sekadar pedang. Dengan sihir, seseorang bisa melumpuhkan puluhan prajurit sekaligus. Tapi di saat yang sama, sihir adalah kekuatan yang rapuh. Kelemahan terbesar seorang penyihir adalah fisiknya yang lemah. Pria berambut biru itu menatap lurus ke depan, berpikir kalau saja fisiknya lebih kuat, racun itu tidak akan pernah bisa melukainya. Dia membayangkan sosok ksatria berjubah dengan pedang dan berpikir, siapa yang menyangka kalau setelah mati, dia justru akan mengagumi kekuatan fisik seorang ksatria. Sekarang, sudah jelas akan dia gunakan untuk apa kehidupan barunya ini. Sang pahlawan memegang gagang pintu. Dia membukanya dan melihat ke sekeliling saat melangkah keluar menuju koridor. Pemuda itu terkejut melihat seorang pria yang duduk di lantai sedang tertidur pulas. Sambil memperhatikan orang itu, dia berpikir kalau pria ini punya pelayan, berarti identitas aslinya bukanlah rakyat jelata. Pria berambut coklat itu masih tertidur. Pemuda itu menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Dia terbatuk keras, dan si pelayan terbangun sambil mengucek matanya. Saat menyadari kehadiran tuannya, pria itu malah menggeliat santai dan menguap lebar. Sang pahlawan hanya diam melihatnya berdiri. Pria itu, sambil melipat tangan di dada, menatap tuannya tanpa suara. Pemuda itu membatin, berani sekali dia bersikap seperti ini. Apa-apaan? Semua ini? Dia menatap pria di depannya yang malah menghentakkan kaki dan berpikir betapa tidak sopannya pelayan ini memperlakukan tuannya sendiri. Dia benar-benar harus diberi pelajaran tentang tata krama. Dengan tatapan tajam, pemuda itu menatap si pelayan dan bertanya kenapa kelakuannya bisa sekurang ajar itu. Pria itu menatap balik dan bertanya, "Apa?" Sang pahlawan mengernyitkan dahi. Si pelayan itu bertanya dengan nada ketus, apa ada yang salah dengannya? Apakah tuannya itu kurang tidur atau semacamnya? Dia tersentak kaget saat pemuda itu melangkah maju, berkata kalau justru si pelayan itulah yang kurang tidur, lalu tiba-tiba menendang lututnya dengan keras. Sang pelayan itu pun tersungkur ke lantai sambil menjerit kesakitan. Dia memegangi lututnya yang cedera dan berteriak, "Kenapa Anda melakukan ini?" Pemuda itu menatapnya dan dia bertanya apa itu belum cukup, lalu dia menendang kepala si pria berambut coklat itu. Si rambut coklat meringis kesakitan sambil memegangi pipinya. Pria itu menatapnya tajam, mengira pelayannya sendiri berani mengabaikannya. Si rambut coklat pun, sambil terus memegangi pipinya, berbalik ke arah tuannya. Sang pahlawan mengernyitkan dahi, mengira mereka hanya akan menontonnya saja. Pria itu pun memalingkan wajahnya dalam diam. Dia merasa cemas dan berpikir kalau tuannya ini sepertinya jadi lebih pintar atau semacamnya. Berlutut dan membungkuk dalam-dalam, si pelayan berkata kalau dia telah melakukan dosa besar karena berani menyinggung perasaan tuannya. Dia memohon agar tuannya mengampuni budak bodoh ini. Dia baru berani mengangkat kepalanya saat mendengar perintah untuk menatap tuannya. Pria itu berkacak pinggang seperti harimau yang sedang mengamuk, dan berkata kalau ini adalah peringatan terakhir. Jika hal seperti ini sampai terulang lagi, dia tidak akan segan-segan untuk langsung membunuhnya. Si pelayan membungkuk dan berjanji kalau hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Pria berambut biru itu pun menghela napas, merasa itu sudah cukup. Dia berbalik sambil menyilangkan tangan di belakang punggungnya, lalu bertanya hari ini tanggal berapa. Seseorang menjawab kalau sekarang tanggal 6. Si pria itu pun berbalik dengan desisan tidak puas. Karena ketakutan, si pelayan langsung minta maaf dan buru-buru menambahkan kalau maksudnya sekarang tanggal 6 Juli tahun 20 menurut kalender kekaisaran. Mata sang penyihir langsung terbelalak kaget dan dia mulai berpikir. Jadi, ternyata, baru 1 hari berlalu sejak kematiannya. Cuma 1 hari, sambil melirik pria di sampingnya, sang pahlawan menanyakan, "Siapa namanya?" Dan si pelayan menjawab kalau namanya adalah Henry Morris. Si pria itu langsung berbalik dengan wajah kaget dan bertanya apa yang baru saja dia katakan. Si pelayan menggaruk kepalanya dengan bingung, mengulangi kalau namanya Henry, sambil merasa ada yang tidak beres. Sang pahlawan menatapnya tajam dan bertanya siapa nama ayahnya. Si pelayan pun menjawab kalau nama sang baron adalah Hans Morris. Pria itu memalingkan pandangannya,
berpikir betapa anehnya takdir ini. Si pelayan menatap bingung ke arah pria berambut biru itu, yang dalam hatinya merasa lega karena setidaknya namanya tidak berubah, dan itu bukan hal yang buruk. Dia membayangkan si rambut coklat sedang memegang pedang dan berpikir kalau Baron Hans, pahlawan, perang unifikasi, mendapatkan gelarnya berkat jasa militernya yang luar biasa. Pemuda itu menundukkan kepalanya, menyadari kalau dia tidak terlahir di keluarga bangsawan sejati, bukan bangsawan tapi bukan juga rakyat jelata biasa. Henry duduk di meja sambil membolak-balik buku, dan berpikir setelah memeriksa silsilah keluarganya, dia tidak menemukan informasi apapun tentang keluarga ini. Dia membayangkan, seorang pria berjas biru dan bayangan di belakang seorang gadis, berpikir kalau ayahnya tidak pernah tertarik pada gelar bangsawan dan ibunya meninggal saat melahirkannya. Putra sulungnya sebenarnya punya potensi, tapi tidak pernah berhasil mencapai apapun dalam hidupnya. Mungkin karena kurang bakat, atau mungkin karena tekadnya yang lemah. Dia membayangkan sosok anak laki-laki pirang dan seorang wanita di belakangnya, lalu berpikir kalau hanya putra kedua keluarga Maurice, yaitu Kevin, saudara tiri Henry, yang punya peluang untuk sukses. Sang penyihir mengernyitkan dahi, bertanya-tanya apakah dia sampai harus menggunakan sihir hitam demi mengalahkan seorang anak haram. Dia akhirnya memutuskan, kalau itu adalah hal yang konyol. Sambil menutup bukunya dengan keras, Henry merasa sudah cukup untuk hari ini. Keluarga ini sama sekali tidak ada istimewanya. Dia hampir tidak punya apa-apa sekarang, dia harus memulai semuanya dari nol. Dia teringat saat dia berdiri membawa tongkat sihirnya di samping pria berambut hitam yang membawa pedang, dan mengenang masa-masa indah itu, saat dia dan Golden Jackson datang. Dari negeri kecil bernama Monbatom, mereka tidak punya apa-apa tapi berhasil membangun fondasi sebuah kekaisaran. Dia pun berdiri dan berpikir kalau dia harus segera berlatih sihir. Dia membalikan jam pasirnya, sambil menghitung kalau masih ada sisa waktu 5 jam sebelum fajar tiba, waktu yang cukup untuk membuat sebuah lingkaran sihir, sambil menatap bulan sabit dari balik jendela. Henry berpikir dia bisa melakukan banyak hal sebelum matahari terbit. Tapi pertama-tama, dia harus melakukan hal yang paling tidak menyenangkan. Cahaya matahari mulai masuk menembus jendela. Henry menyipitkan matanya karena silau. Dia membuka matanya yang tampak lelah dan penuh keringat, sambil berpikir kalau ini sudah cukup untuk hari ini. Sebuah lingkaran emas tampak bersinar di dadanya. Dia berpikir dalam waktu sesingkat ini, dia sudah berhasil mencapai tahap ketiga dalam pembentukan lingkaran sihir. Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka sedikit. Seorang pelayan muncul di ambang pintu sambil membawa baskom, lalu bertanya pada tuannya apakah dia belum tidur sama sekali. Henry menjawab kalau dia sudah tidur. Si pria berambut coklat itu memegang wadah berisi air dan berkata, kalau dia membawakan air untuk membasuh muka. Dia merasa heran kenapa tuannya sampai berkeringat sebanyak itu. Henry yang basah kuyup menatapnya. Mendengar pertanyaan pelayan itu, apakah dia harus menyiapkan air mandi? Sambil menatap si pelayan, dia menjawab, tidak perlu, dia menyuruhnya menunggu di luar saja karena dia akan segera keluar. Si pelayan membungkuk mengerti. Si rambut coklat itu keluar dan menutup pintu. Sambil melirik ke arah pintu, si pelayan berpikir kalau tuannya sudah berubah. Pemuda itu menjentikan jarinya, merapal mantra pembersihan. Seketika Henry dan pakaiannya menjadi bersih kembali, sambil tersenyum tipis, dia menyentuhnya. Dia sedang merapikan rambutnya sambil menggunakan skill pesona. Pria berambut biru itu menundukkan pandangannya. Dia bergumam bahwa segalanya akan terasa lebih sulit di masa depan. Beberapa lingkaran emas tampak bersinar di dadanya. Dia ingin segera naik ke tahap 4 sesegera mungkin, namun dia membutuhkan cadangan mana yang sangat besar. Sayangnya, dia pikir hal itu harus menunggu sebentar. Dia menatap deretan pakaian dengan warna senada yang tergantung di dalam lemari. Henry mengernyitkan dahi saat melihat tidak ada variasi pakaian sama sekali. Akhirnya, dia mengambil sebuah setelan biru dari sana. Pelayan itu menyadari sang tuan muda keluar dari kamar. Henry, yang mengenakan setelan biru, menatap ke arahnya. Dia berkata bahwa dia sudah lapar dan memerintahkan pelayan itu untuk segera mengantarnya ke ruang makan. Pelayan itu pun patuh. Mereka berjalan menyusuri selasar batu yang panjang. Pelayan itu berhenti di depan pintu, lalu Henry pun melangkah masuk ke dalam. Di dalam ruang makan, terdapat sebuah meja dengan taplak merah di mana satu keluarga sudah duduk berkumpul.
Seorang pria berambut biru dengan kumis dan janggut, sang kepala keluarga, sedang memimpin jamuan makan tersebut. Di sisi lain meja, duduk seorang wanita pirang dan seorang pemuda. Henry langsung paham bahwa wanita itu adalah ibu tirinya. Sambil memperhatikan mereka, si rambut biru bertanya-tanya dalam hati apa maksud dari semua ini. Total ada 4 orang di sini. Ibu kandung Henry memang benar-benar sudah tiada. Di atas meja yang tertata rapi itu, terdapat sebuah tempat lilin dengan api yang menyala terang. Sang ayah menautkan jari-jarinya lalu bertanya bagaimana tidur Henry semalam, sambil menyarankan agar mereka segera mulai makan. Orang-orang yang duduk di meja itu pun mulai menyantap hidangan. Henry memperhatikan makanan di piringnya dengan sangat saksama. Meski keluarga ini tidak pernah masuk dalam kalangan bangsawan kelas atas, dia merasa mereka cukup tahu cara menikmati makanan enak. Tentu saja, ini bukan jenis hidangan yang biasa dia makan sebelumnya, tapi rasanya juga tidak terlalu buruk. Tiba-tiba dia mendengar suara berisik dan mendongak, penasaran suara apa itu. Seseorang di sana benar-benar mengabaikan etika makan. Dia melihat si wanita pirang itu makan dengan sangat berisik dan membatin, apa pantas makan dengan rakus seperti seekor babi? Pemuda pirang itu mengangkat kepalanya saat mendengar kakaknya memanggil namanya. Henry menatapnya dengan tajam. Henry menegurnya dan meminta pemuda itu untuk makan dengan lebih tenang, serta menjaga sikap selama perjamuan. Sambil mengunyah makanan hingga berceceran, Kevin Harit membentak, "Apa?" Henry menatap jijik ke arah remah-remah yang jatuh di piringnya. Sambil memasukkan garpu ke mulutnya, Kevin menyuruh kakaknya itu agar tidak usah mengatur-atur cara dia makan. Sepertinya ada yang sedang bangun di sisi tempat tidur yang salah hari ini. Kevin menyuruh Henry berhenti berakting, karena itu sama sekali tidak cocok untuknya. Henry meletakkan sendoknya di atas meja, merasa nafsu makannya sudah hilang total. Dia menyeka mulutnya dengan tenang. Dia membatin bahwa dia harus bisa lebih bersabar menghadapi mereka. Sementara itu, ayahnya terlihat sedang memotong sepotong daging. Sang ayah bertanya apakah mereka sudah memutuskan siapa di antara mereka berdua yang akan pergi ke Akademi Pertarungan. Henry mulai mempertimbangkannya. Akademi Pertarungan. Dia membayangkan para siswa yang sedang berlatih menggunakan pedang kayu. Aku tidak tahu. Mereka belum melakukan apa-apa. Padahal, Akademi Pertarungan adalah pilihan yang sangat bagus bagiku. Dia membayangkan sosok pemuda yang berotot dan berpikir jika dia berlatih di sana, dia akan menjadi jauh lebih kuat saat lulus nanti. Tubuhnya pasti akan jauh lebih tangguh. Namun melihat ke depan, Henry memikirkan berapa banyak waktu yang akan terbuang di sana. Itu akan memakan waktu terlalu lama, padahal dalam waktu yang sama dia bisa menciptakan jauh lebih banyak lingkaran sihir. Setidaknya, di tempat ini dia tidak membutuhkan latihan selama bertahun-tahun. Kevin tiba-tiba menoleh ke arahnya dan mulai bicara. Kevin bilang dialah yang akan pergi ke akademi, jadi Henry tidak perlu memikirkannya lagi. Dia merasa punya peluang sukses yang jauh lebih besar. Sang ayah mengalihkan pandangannya kepada Henry dan bertanya apakah Henry ingin menyampaikan sesuatu. Si wanita pirang itu tertawa mengejek, bertanya apa gunanya Henry bicara. Orang tidak berguna seperti dia tidak akan ada hasilnya. Henry hanya akan mempermalukan diri sendiri, karena begitulah sifat aslinya. Henry pun teringat kembali momen saat dia pernah dihukum penggal di masa lalu. Wanita pirang itu menatapnya sinis dan bertanya apakah dia salah bicara. Dia heran kenapa Henry selalu berusaha menghindari konflik. Baginya, itu adalah bukti kelemahan. Orang lemah tidak punya tempat di akademi. Sang ayah kemudian menatap Henry dengan serius. Beliau berkata bahwa meskipun perkataan Kevin sangat kasar, namun dalam beberapa hal, apa yang dikatakannya itu ada benarnya. Ayahnya bertanya apa pembelaannya. Dengan tatapan yang mantap dan tegas, Henry menyatakan bahwa dia sekarang sudah berubah. Akademi itu terkenal karena para ksatria pemberaninya. Henry percaya bahwa seorang pewaris keluargalah yang seharusnya mewakili mereka di sana. Dan bukannya bocah kurang ajar yang tidak tahu sopan santun seperti dia. Kevin seketika menggebrak meja dengan penuh amarah. Dia membentak, bertanya apa maksud perkataan Henry barusan. Henry menatapnya tanpa rasa takut sedikit pun dan berkata bahwa dia tidak membalas Kevin selama ini, bukan karena dia lemah, tapi karena dia merasa jauh lebih kuat daripada Kevin. Dia hanya tidak ingin menyakiti perasaan adiknya yang malang itu. Saudaraku. Seluruh keluarga terpaku, menatap pemuda itu dalam diam, lalu beralih ke arah ayahnya, ibu tirinya, dan saudaranya. Kevin tertawa terbahak-bahak. Henry hanya terdiam karena malu, si pirang menyeka air mata karena tawanya dan bertanya apakah dia
Mengira leluconnya sudah keterlaluan? Si rambut biru itu mengernyitkan dahi. Awalnya dia memikirkan si pelayan, lalu beralih ke keluarganya sendiri, merasa kalau mereka sedang menghinanya. Sang ayah menatap pemuda itu dan berkata kalau Kevin benar. Dia tidak boleh bercanda seperti itu lagi. Ada apa dengannya? Sang pahlawan menjawab kalau dia tidak sedang bercanda. Jika pemuda itu merasa sangat percaya diri, mungkin mereka harus membiarkan mereka bertarung. Hans menatap putranya dan berkata kalau menurutnya itu mungkin saja, tapi dia harus benar-benar yakin dengan keinginannya. Henry menatapnya dengan mantap dan berkata iya. Jika ayahnya sedang tidak sibuk, dia ingin memintanya untuk menyaksikan pertarungan mereka. Ayahnya berkata dengan nada tidak senang. Kalau dia memang sangat menginginkannya, ya sudah, baiklah. Ibu tirinya merengut saat melihat mereka berjalan menuju ke lapangan latihan. Kevin tertawa dengan sangat sombong. Henry menatapnya sambil tersenyum, berpikir kalau dia akan memberi bocah itu pelajaran yang berharga. Para penonton dan orang-orang dari keluarga Morris berkumpul di lapangan latihan. Kevin melemparkan pedang latihan ke arah pemuda itu, menyuruh kakak laki-lakinya untuk memegangnya dengan benar. Henry menangkap gagang pedang itu. Dia memutar-mutarnya di tangan, berpikir kalau pedang kayu ini beratnya hampir sama dengan pedang sungguhan. Dia menatap pedang itu dengan puas dan merasa ini lumayan bagus. Sang pelayan meletakkan tangan di pipinya, sambil berpikir kalau ini menarik, pemuda itu sudah berubah dan mungkin saja dia akan mengalahkan Kevin pada akhirnya. Kedua pemuda itu menatap Hans yang berkata kalau aturannya sederhana. Siapapun yang membuat lawannya menyerah, dialah pemenangnya. Namun mereka tidak boleh lupa kalau mereka adalah saudara. Pria itu melambaikan tangan, berteriak agar duel segera dimulai. Kevin menatap saudaranya dengan seringai dan berkata kalau dia akan memberinya kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Sambil menatapnya, Henry menjawab, "Kalau itu, ide yang bagus." Cahaya mulai muncul di sekitar kakinya, lalu seluruh tubuhnya bersinar, menggunakan keahlian untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan refleksnya. Henry menatap ke depan dengan penuh pertimbangan, berpikir kalau meskipun sihirnya tidak sekuat dulu, itu sudah cukup untuk menjatuhkan bocah ini. Kevin terkejut melihat pemuda itu melompat tinggi ke udara. Henry dengan aura gelap mendekati si pirang. Si bungsu berteriak ketakutan saat pria berambut biru itu mengayunkan pedangnya. Serangan cepat itu menghantam pedang kayu, meninggalkan bekas yang mengkilap. Hans bersama yang lainnya melihat hal itu dengan takjub. Kevin menggertakkan gigi. Henry mengulurkan tangan, mencengkeram tenggorokan pemuda itu, lalu menendang kakinya. Pria berambut biru itu dengan mudah menjatuhkan si rambut pirang ke tanah. Kevin gemetar saat terbaring di tanah. Dia melihat kakaknya mengacungkan pedang, berdiri tepat di atasnya, dan berpikir kalau ini saatnya untuk mengakhiri semuanya. Si pirang menutupi kepalanya dengan tangan, mencoba melindungi diri dari hantaman pedang kayu. Henry dengan nada dingin memperingatnya agar berhati-hati. Jika dia tidak menyayangi tulang-tulangnya, dia akan mematahkannya sampai hancur. Ibu tirinya meringis sambil menutupi kepala. Ibunya memegang tangan suaminya dan berteriak agar segera menghentikannya sekarang juga. Hans yang tertegun akhirnya setuju dan meneriakkan nama putranya. Henry memukul pemuda itu dengan pedang kayu dan pria itu berteriak kalau itu sudah cukup. Dia bisa membunuhnya jika terus dilanjutkan. Apa dia tidak mengerti? Mendengar namanya dipanggil, pria berambut biru itu menancapkan pedang kayunya tepat di samping pria yang meringkuk ketakutan di tanah. Sambil menoleh ke arah yang lain, Henry bertanya apakah masih ada hal lain yang perlu dia buktikan. Anggota keluarga yang terpana hanya bisa menatapnya. Hans berkata tidak, dia sudah membuktikannya. Sambil menatap ayahnya, pria berambut biru itu berkata akan lebih baik jika mereka melanjutkan pembicaraan ini besok. Dia berjalan menuju pintu keluar lapangan latihan, sambil meminta izin untuk mengundurkan diri. Kevin yang gemetar masih terbaring di tanah. Sang pelayan, dengan perban di pipinya, menatapnya, berpikir kalau ini benar-benar luar biasa. Dia menatap dengan heran saat pemuda itu pergi. Ada sebuah piring, berisi roti di atas meja dan dia berkata kalau dia melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Pelayan itu duduk di meja bersama pria-pria lainnya. Salah satu dari mereka menatap dan bertanya, "Ayo yang benar saja, mana mungkin, bagaimana bisa si Henry itu mengalahkan Tuan Kevin? Padahal dia jauh lebih kuat dari kakak laki-lakinya dan sudah berlatih jauh lebih lama." Pelayan itu berseru kalau dia juga memikirkan hal yang sama. Sambil menoleh ke arah si rambut coklat yang memegang cangkir, dia meminta Bolton untuk mengonfirmasinya karena dia ada di sana.
Pria itu berkata kalau Kerr berkata jujur. Kevin sama sekali tidak punya kesempatan. Para pelayan saling berpandangan dengan takjub. Apakah Tuan Henry benar-benar menyembunyikan kekuatannya selama ini? Pada saat itu, sang penyihir sedang duduk di bak mandi dengan air panas. Dia melihat tangannya dan berpikir kalau tubuh ini ternyata tidak seburuk itu. Bahkan ada bakat alami untuk menggunakan sihir. Dia mengepalkan tinjunya dan berpikir kalau dengan berlatih, dia akan menjadi sangat kuat. Dia itu pemalas banget, nggak pernah mau ngelakuin apa-apa. Umurnya sudah 20 tahun, tapi dia nggak punya dasar kekuatan sama sekali. Benar-benar parah. Sudah saatnya dia bertindak. Henry keluar dari bak mandinya dan mulai memikirkan tentang lingkaran keempat. Dia bakal mencoba lagi. Sambil menatap masa depan, sang pahlawan bertanya-tanya apakah dia bisa memulihkan mana dan menggunakan tekniknya kembali. Sang penyihir itu mulai fokus, dan tiba-tiba sebuah bola cahaya bersinar di dalam dadanya. Kilatan petir putih yang sangat kuat terpancar ke segala arah. Henry berteriak kesakitan sambil memegangi dadanya dengan tangannya. Dia meringis, menekan telapak tangannya tepat di mana lingkaran itu berada, dan merasa kalau kekuatannya saat ini masih nggak cukup. Lalu dia membuka mata, baru sadar kalau ada satu hal lagi yang benar-benar dia lupakan. Mansion ini nggak jauh dari pegunungan. Dia langsung memanggil Koher dan menyuruhnya untuk mencari tanaman herbal secepat mungkin. Pelayan itu memegang secari kertas berisi daftar pesanan dan bertanya soal tanaman obat itu. Apa? Tuan sedang sakit? Henry yang berdiri di sampingnya bilang enggak. Dia cuma menyuruh Koher buat membawakan semuanya tanpa perlu banyak tanya. Koher pun setuju. Dia berjalan cepat melewati lorong. Henry menatapnya dan berharap kalau tanaman yang dia butuhkan itu tumbuh di sekitar sini. Dia bergumam dalam hati kalau kedepannya segalanya pasti bakal jadi jauh lebih sulit. Dia membayangkan sebuah botol bulat dengan cairan biru. Itu adalah ramuan luar biasa bernama keajaiban biru. Dia pernah membuat ramuan ajaib ini waktu masih berada di tahap ketujuh formasi lingkaran. Butuh waktu 6 bulan untuk membuatnya, tapi hasilnya benar-benar sepadan. Dia membayangkan seseorang meminum cairan itu dan berpikir kalau keajaiban biru bisa membangkitkan semua potensi sihir seseorang, bahkan dalam kasus tertentu, bisa meningkatkannya. Henry menulis di atas kertas dan merasa sayang sekali karena dia nggak punya waktu buat mencatat resepnya. Henry menunduk, dia merasa sudah waktunya untuk membereskan semua ini. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti? Dia membayangkan kuali dan tabung reaksi, sambil berpikir kalau semuanya pasti punya efek samping. Keajaiban biru ini bisa jadi obat yang sangat kuat. Dosis amannya berbeda-beda bagi setiap orang. Bola emas di dada pria itu mulai memancarkan cahaya merah terang. Henry berpikir kalau ramuan itu juga memberikan tekanan yang luar biasa pada jantung supaya bisa meningkatkan jumlah mana di dalam tubuh. Itulah kenapa banyak orang yang cuma berani meminum keajaiban biru ini satu kali saja. Tapi sebelum menggunakannya, kita harus memastikan kalau dosis amannya tidak terlampaui. Sang penyihir itu menatap resep yang dia tulis dan berpikir kalau dia sampai salah sedikit saja, jantungnya nggak akan kuat menahan bebannya dan dia bisa mati seketika. Dia menatap dengan wajah suram. Tiba-tiba, terdengar teriakan. Seorang pelayan di kediaman keluarga Morris yang mengabarkan kalau dia sudah kembali. Koher pun membawa sebuah tas ke dalam ruangan dan bilang kalau mereka berhasil menemukan hampir semua yang ada di dalam daftar, tapi ada beberapa barang yang nggak ketemu. Pria berambut biru itu bertanya, apa saja yang tidak ada? Koher membuka catatannya dan bilang kalau di bagian paling bawah, ada bunga gagak hijau. Henry menatapnya dan bertanya kenapa bisa begitu. Apa semuanya benar-benar habis? Pelayan itu bilang kalau para pedagang memberitahunya kalau jalur perdagangan terus-menerus dikepung oleh para bandit. Dia membayangkan orang-orang bersenjata yang menunggang kuda, lalu menambahkan, kalau itulah alasan kenapa mereka tidak bisa mengirimkan barang dengan benar selama 6 bulan. 6 bulan? Henry bertanya kembali dengan kaget. Ayahnya ternyata tidak tahu soal ini. Sambil nunduk, Koher menjawab kalau dia sudah mencoba menangkap bandit-bandit itu, tapi mereka benar-benar licin dan susah ditangkap. Henry menghela napas dan membatin kalau ternyata sang baron tidak mampu menghadapi sekelompok bandit yang tidak berguna. Benar-benar memalukan. Dengan tatapan penuh tekad, dia bilang kalau dia akan bersiap-siap untuk pergi. Pelayan itu bertanya apakah Tuan mau pergi sekarang juga? Si rambut biru itu menjawab iya.
dia mau menemui para bandit yang katanya nggak terkalahkan itu. Dia menyuruh untuk menyiapkan 2 ekor kuda. Koher menatapnya dengan kaget dan bilang kalau Tuan tidak perlu pergi ke sana. Tempat itu sangat berbahaya, bahkan di waktu damai sekalipun, apalagi sekarang. Saat jalur itu dipatroli oleh bandit, mereka cuma akan pergi berdua saja. Henry menatap pelayannya yang kaget itu dan bilang kalau dia harus ikut dengannya, dan tidak perlu memberinya ceramah. Sambil memalingkan muka dari pelayannya yang syok itu, Henry menjelaskan kalau dia sangat menginginkan bunga gagak itu dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi, dia tetap pergi. Pintu kandang kuda yang kecil itu pun terbuka. Koher menuntun seekor kuda coklat yang kurus dan tampak kelelahan. Henry bertanya. Dengan kaget, apa tidak ada kuda yang lain? Dia melipat tangan karena merasa tidak senang saat tahu kalau ternyata itu adalah kuda pribadinya. Dia berpikir kalau dia harus bicara serius dengan sang baron. Henry menatap sang perawat kuda dan meminta sebilah pedang. Pria itu bertanya apakah ada hal lain yang dia butuhkan selain itu. Sambil tersenyum, Henry menjawab tidak. Dia menyuruh pelayan itu untuk mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri. Sang penyihir menatap si pelayan yang mulai berjalan menjauh. Dia berbalik ke arah kuda itu dan bergumam dengan iba bahwa makhluk ini benar-benar malang. Langsung terlihat jelas betapa tidak beruntungnya kuda ini karena memiliki majikan seperti itu. Sang penyihir mengelus moncong kuda tersebut dengan lembut. Dia bilang akan menamainya Jade. Itu adalah nama kudanya yang dulu. Saat dia menggunakan sihir teleportasi sebelumnya, kudanya yang dulu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah mengelus kuda itu, pemuda ini berjanji akan memberinya kehidupan baru. Sang penyihir kemudian menggigit jarinya sendiri sampai berdarah. Dia membayangkan struktur tubuh kuda itu seperti sebuah diagram, lengkap dengan rangka dan komposisi kimianya. Pihak militer sering sekali menggunakan teknik ini. Teknik tersebut diciptakan oleh sebuah organisasi yang mempelajari fauna di menara sihir. Henry mengusapkan jarinya yang berdarah di sepanjang moncong kuda itu. Dengan teknik rahasia ini, bahkan keledai paling lemah pun bisa diubah menjadi kuda perang yang hebat. Sang penyihir fokus menuliskan simbol-simbol di tubuh kuda itu menggunakan darahnya. Untuk berhasil memodifikasinya, seseorang haruslah seorang penyihir lingkaran keempat, tapi untuk saat ini, dia harus puas dengan kemampuannya yang terbatas. Dia menatap kuda betina yang kurus kering dan penuh coretan darah itu sambil membatin. Sebuah lingkaran cahaya terang terpancar dari telapak tangannya saat dia mengaktifkan modifikasi pada kuda tersebut. Jade tiba-tiba meringkik keras dan berdiri dengan 2 kaki belakangnya. Seolah-olah tubuhnya baru saja tersengat banyak kilat. Henry menatapnya dan meminta maaf, berkata bahwa dia masih terlalu lemah untuk bisa menghilangkan rasa sakitnya. Kuda itu tampak seperti sedang diselimuti oleh kobaran api. Pria berambut biru itu memperhatikannya dengan sangat saksama. Simbol-simbol itu perlahan menghilang. Kini, seekor kuda yang sehat dan berotot sedang menghentakkan kakinya ke tanah. Henry bergumam kalau hasilnya ternyata jauh lebih baik dari yang dia duga. Dia berbalik ke arah kusir yang datang mendekat dan berkata bahwa dia sudah membawa pedangnya. Sambil mengelus Jade, pemuda itu menatapnya dan memujinya, lalu menyuruhnya bersiap untuk membawanya pergi. Si pelayan menatapnya dengan wajah penuh keheranan, lalu bertanya pada majikannya apakah dia baru saja menemukan kuda yang lain. Henry menjawab dengan penuh percaya diri bahwa itu tidak benar, ini tetap kudanya yang tadi. Pelayan itu menatap kuda betina tersebut dengan kaget, merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Dia berani bersumpah kalau kuda ini terlihat benar-benar berbeda. Sang majikan bertanya dengan nada tegas, apakah si pelayan sedang menganggapnya sebagai pembohong. Choer bergumam ragu bahwa bukan itu maksudnya. Sambil menatapnya tajam, pria berambut biru itu bertanya sekali lagi. Apa kau benar-benar berpikir ada kuda lain di depanmu? Pria yang kebingungan itu membuang muka dan menjawab tidak. Henry berkata, baguslah kalau begitu. Sambil menatap si pelayan, dia menyuruhnya untuk segera memacu kuda karena mereka tidak punya banyak waktu. Choer mengucek matanya berkali-kali, berpikir bahwa dilihat dari sisi manapun, ini benar-benar kuda yang berbeda. Bangunan mewah itu kini sudah tertinggal jauh di belakang. Sebuah pertanyaan tiba-tiba terdengar. Apa kau benar-benar membawa perhiasan yang cukup? Pria di atas kuda yang lebih kurus itu menjawab ya, tapi jika ayah dan ibu tirinya sampai tahu, mereka semua pasti akan mendapat masalah besar. Henry menoleh dan berkata bahwa dia tidak mencuri apapun, dia hanya meminjamnya saja. Memangnya ada yang salah? Pria yang cemas itu mulai menjelaskan situasinya.
Sang penyihir hanya menatapnya dalam diam, sambil terus berkuda menyusuri jalanan hutan. Henry menyuruhnya untuk tetap waspada dan jangan sampai ada satupun barang yang hilang. Si pelayan pun mengangguk setuju. Kuda-kuda mereka berlari semakin kencang. Mereka akhirnya berhenti di sebuah papan penunjuk jalan di dekat sebuah pemukiman. Kuda-kuda itu berdiri diam di dekat papan informasi. Henry memberitahu pelayannya bahwa dia harus memancing perhatian para bandit. Pakailah setidaknya beberapa pasang anting-anting itu. Pria itu menjawab bahwa dia tidak pernah memakai perhiasan seperti itu seumur hidupnya. Namun, begitu mendengar reaksi tidak senang dari pemuda itu, dia langsung luluh dan bilang akan memakainya sekarang juga. Henry menatapnya dan merasa itu sudah cukup. Ayo, jalan. Choer, dengan anting-anting di telinga dan perhiasan emas yang melingkar di lehernya, akhirnya menurut. Sang penyihir menyadari ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Kuda-kuda itu pun berhenti. Henry menyuruh pria itu untuk memelangkan jalannya agar para bandit semakin tertarik. Choer menatap ke depan dengan perasaan sangat khawatir. Dia berkata pada sang kapten bahwa belum terlambat untuk putar balik sekarang. Dia sudah sering mendengar cerita-cerita mengerikan tentang para bandit itu. Menatap ke arah si pelayan, pria berambut biru itu berkata bahwa semuanya sudah diputuskan, dan jika dia mati pun, dia tidak akan mati sendirian. Si pelayan berteriak ketakutan. Tapi Henry tertawa dan bilang itu cuma bercanda. Tiba-tiba kuda-kuda mereka berhenti total. Sekelompok bandit sudah berdiri di depan mereka, menutup seluruh jalan. Terdengar perintah keras yang menyuruh mereka untuk segera berhenti. Para bandit itu langsung mengepung kedua orang tersebut. Si pelayan gemetar ketakutan, sementara Henry berpikir kalau para bandit ini muncul lebih cepat dari dugaannya. Dia menatap ke arah depan, berpikir bahwa dia sudah memancing mereka sejak tadi. Ada dua bandit yang tampak sangat meremehkan mereka. Aku penasaran, apa mereka tidak terpikir untuk memeriksa apakah kita punya pengawal? Pria berambut merah itu memegang pedang raksasa di tangannya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia bertanya apa yang salah dengan mereka. Pamer emas sebanyak itu di luar sini, apa kalian memang sengaja minta dirampok, ya? Dicuri? Pria di depannya bertanya apakah dia pemimpin bandit itu. Si gadis berambut merah pun menjawab, terus kalau iya kenapa? Henry menatapnya tajam dan bilang kalau itu berarti perhiasan mereka cukup berkilau untuk menarik perhatian. Tujuannya memang supaya si bos bandit datang sendiri menemui mereka. Bandit yang memegang pedang itu menyeringai, bertanya siapa yang bakal menolak harta karun gratisan. Dia maksa mereka buat menyerahkan semua perhiasan dan turun dari kuda. Tapi Henry tetap tenang dan gak goyah sedikit pun. Para bandit bilang kalau dia nurut, dia bakal dilepaskan. Pemuda itu cuma tersenyum tipis mendengarnya. Dua pria di atas kuda itu mulai bingung harus berbuat apa. Pria dengan rantai di lehernya melaporkan kalau ada lebih dari 20 orang di sana. Sambil tersenyum, Henry bilang ke pelayannya kalau dia bakal membereskan semuanya tepat waktu sebelum si pelayan bangun. Pria itu tentu saja kaget. Dia nggak paham apa maksud omongan tuannya. Tiba-tiba, pemuda itu mengangkat telapak tangannya. Mata si pelayan langsung memutih dan dia jatuh terjengkang dari kudanya. Pria itu pun tergeletak pingsan di tanah. Sang tuan turun dari kuda, mengelus moncong hewannya, lalu berjalan santai ke arah musuh. Pria dengan luka parut di wajahnya, bertanya dengan sangat kasar. Kenapa dia malah memukul pelayannya sendiri? Henry heran kok bisa-bisanya mereka nggak paham kalau pelayannya itu cuma bakal jadi pengganggu kalau tetap bangun. Pria itu mulai menggertak si bocah, bilang kalau dia nggak bakal sanggup melawan seluruh kelompok sendirian. Pemuda berambut biru itu mulai melihat sekeliling dan menghitung jumlah penyerang. Sambil menatap langit, dia merasa kecewa karena ternyata cuma ada 25 musuh saja. Pria dengan luka parut itu tersenyum aneh. Dia nggak peduli soal jumlah, yang penting baginya adalah musuhnya mati. Henry mengangkat tangannya, tidak setuju dengan ucapan itu. Dia menjentikan jarinya, dan seketika tiga orang langsung membeku. Gelembung-gelembung biru muncul di atas kepala mereka. Dua musuh lainnya juga cuma bisa diam mematung, nggak paham apa yang sedang terjadi. Cairan biru itu membungkus kepala musuh dan mereka mulai sesak napas. Henry pun berbalik. Dia merasa lega karena nggak perlu sampai menumpahkan darah. Jumlah mereka terlalu sedikit untuk diberikan perhatian lebih. Satu persatu musuh mulai tumbang ke tanah. Pria bertubuh besar itu membuang senjatanya dan mencoba melepaskan cairan aneh dari wajahnya. Sambil memegangi mukanya, dia merintih dan berteriak kesakitan. Sama seperti yang lain, dia akhirnya ambruk. Sebuah bola api muncul di telapak tangan Henry.
Pria dengan luka parut itu mendongak dan terlihat sangat terkejut. Dengan mendorong tangannya ke depan, pemuda itu mengaktifkan sihir api. Semburan apinya langsung menghantam pria yang terduduk di tanah itu. Pria itu memegangi kepalanya sambil gemetar ketakutan. Henry memperingatkan mereka untuk jangan pernah lagi menampakkan diri di sini. Sambil menatap pria yang basah kuyup itu, Henry mengancam bakal membunuh mereka kalau berani kembali. Langit di atas pegunungan dan hutan terlihat sangat cerah. Si pelayan masih tidur pulas. Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba membuka mata dan langsung bangun dengan kaget. Kohar bingung kemana perginya semua bandit tadi. Sang Tuan, sambil menunduk, bilang kalau mereka semua sudah bubar jalan. Si pelayan hampir nggak percaya dengan pendengarannya sendiri. Sambil mendekati kuda, Henry menyuruh bawahannya itu buat mengecek perhiasan mereka. Semuanya harus tetap lengkap di tempatnya. Kohar terus menatap pemuda itu dengan penuh tanya. Di depan mereka berdiri bangunan indah dengan latar pegunungan tinggi. Tas itu penuh dengan perhiasan emas. Kohar melaporkan kalau dia bakal segera mengembalikan perhiasan-perhiasan itu. Henry, dengan senyum di wajahnya, memberi peringatan halus pada si Kohar supaya jangan pernah sekali-kali berpikir untuk mencuri. Si pelayan yang agak kesal langsung menegaskan kalau dia nggak pernah mencuri dan nggak akan pernah melakukannya. Di depan bangunan dengan atap kayu, Henry dan Jade berjalan menuju rumah. Namun, perhatian pemuda itu tiba-tiba teralihkan oleh sesuatu. Seorang kakek tua melepas topinya dan memberi salam pada sang tuan. Henry berniat mengecek kondisi kandang kuda karena dia ingin melihat isinya. Si kakek menatapnya dengan curiga, bertanya apakah pemuda itu benar-benar yakin dengan niatnya. Di tempat lain, seorang pria dengan perban di dahi sedang mengerang kesakitan. Ibunya tampak duduk lesu di samping tempat tidurnya. Sambil merintih kesakitan, pemuda itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, dia teringat bagaimana dia kalah telak melawan Henry. Ibunya mulai membentak putranya itu karena kurang latihan, yang akhirnya malah berujung pada kekalahan memalukan. Sang ibu memukul dadanya sendiri sambil berteriak kalau putranya sudah jadi aib buat keluarga. Dia pun pergi menjauh dari semua orang. Kevin masih nggak percaya kalau dia bisa kalah. Mengingat sosok lawannya, pria itu merasa sangat hancur karena kegagalannya. Dia sama sekali nggak berkutik dalam pertarungan itu. Bagaimana bisa hal ini terjadi padahal dia sudah berlatih setiap hari? Kevin nggak bisa menghilangkan bayangan Henry dari pikirannya. Sambil menggertakkan gigi, dia terus menggumamkan hal yang sama berulang kali. Dia benar-benar nggak terima kalah bertarung. Sementara itu, seorang pria dan kudanya terus berjalan maju. Ada seekor kuda di dalam kandang, dan ternyata itu milik seorang baron. Menyadari kehadiran temannya, si kakek tua pun menjawab. Dia bilang kalau pemilik kuda itu adalah Kevin. Sambil melihat sekeliling, pemuda itu mulai memperhatikan penampilan hewan-hewan yang ada di sana. Henry penasaran kenapa kuda-kuda itu kurus banget. Sambil memikirkan rencana ke depan, dia mau tahu di mana letak kandang kudanya. Si kakek nunjuk ke arah kandang. Henry langsung syok pas lihat kondisinya. Dia benar-benar heran kenapa tempat itu bisa jadi lembab dan kumuh begitu. Setelah mencoba tenang, Henry memejamkan mata, berusaha menahan emosi pas pertama kali melihat penampakan kandang yang berantakan itu. Si kakek nunduk ketakutan dan janji bakal berbenah. Pas mau pergi, Henry tiba-tiba teringat sesuatu, dia menoleh balik dan kasih perintah tegas. Jangan sampai berani-berani melupakan kuda ayahnya dan juga kuda milik Kevin. Kalau sampai besok nggak ada perubahan, si kakek bakal dihukum berat. Dengan wajah lesu, si tua itu cuma bisa pasrah dan menuruti perintah tuannya. Sebelum berpisah, si bocah itu mengelus jade pelan. Di luar jendela, bulan lagi bersinar terang-terangnya. Meja makan sudah disiapkan. Hans pengen ngobrol serius sama anaknya. Sambil menyeruput minumannya, Henry nggak keberatan buat diajak bicara. Henry mengalihkan perhatiannya ke arah gadis itu, sementara ayahnya malah fokus ke Maurice yang kelihatan lagi marah besar. Di rumah ini, omongan kosong itu nggak ada artinya. Dia pun berdiri dari meja makan dan memutuskan untuk pergi gitu saja. Dua pria itu cuma bisa dia melihat si gadis pergi. Hans pun langsung beralih menanyakan soal kemampuan pedang Henry yang luar biasa hebat itu. Henry heran kenapa ayahnya baru sadar sekarang. Sudah saatnya dia memberikan pelajaran berharga kepada yang lebih muda. Sambil tertawa, Hans bertanya apa Henry mau masuk ke akademi. Tapi Henry malah menyarankan kakaknya saja yang menjadi kandidat untuk pergi ke sana. Hans kaget bukan main. Dia nggak menyangka pikiran anaknya bisa berubah drastis dan secepat itu.
Henry menatap ayahnya dan bilang kalau faktor utamanya adalah hasil duel dia dengan Kevin tadi. Menurutnya, bakal jauh lebih bagus kalau Kevin yang pergi ke akademi buat belajar dasar-dasar ilmu pedang. Sambil menunduk, ayahnya teringat kalau tadi pagi omongan Henry benar-benar berbeda, nggak seperti sekarang. Henry memalingkan wajah, dia mengakui kesalahannya dan percaya kalau kakaknya layak masuk akademi, tapi dengan satu syarat. Henry mau Kevin memanfaatkan kebaikannya ini, tapi Hans benar-benar nggak paham apa maksud dari omongan anaknya itu. Si anak menjelaskan kalau dia mau memberikan sebuah ujian. Hans menghela napas panjang, dia sadar betul kalau anaknya sekarang sudah berubah total. Hans pun mengabulkan permintaannya. Henry yang senang langsung membahas soal bandit-bandit yang tiba-tiba menghilang dari jalur dagang. Mata ayahnya langsung memelotot kaget. Dia seolah nggak percaya kalau bajingan-bajingan itu akhirnya berhenti mengganggu mereka. Henry menambahkan kalau dia tahu informasi itu dari para pedagang. Setelah itu, Henry pun pamit mau kembali ke kamarnya. Sambil menatap keluar jendela, dia penasaran kemana kakaknya menghilang dan apa dia bakal berubah pikiran. Tiba-tiba, ada suara ketukan di pintu. Kevin masuk ke dalam kamar. Henry langsung menoleh dan menanyakan tujuan kedatangannya. Kakaknya itu kelihatan gugup dan bingung mau mulai omongan dari mana. Tanpa berani mengangkat kepalanya, dia bilang kalau ayah yang menyuruhnya ke sini untuk membahas soal akademi. Sambil berdiri di depan kakaknya, Henry mulai meledek dan menyuruh Kevin mengulangi kalimatnya dengan suara yang lebih keras. Kevin langsung bereaksi keras. Henry terus mendesak apalagi yang dikatakan ayah kepadanya. Kakaknya itu benar-benar ketakutan. Dalam hatinya, Kevin gak menyangka adiknya bisa berubah jadi ngeri seperti ini. Akhirnya si rambut pirang itu mulai meminta maaf. Sambil mengingat semua perbuatannya, dia minta maaf atas perilakunya selama ini dan juga soal tantangan duel hari ini. Henry merasa puas karena akhirnya dia mendapatkan apa yang dia mau. Dia bilang ke kakaknya kalau dia sudah berubah pikiran soal masuk ke akademi. Kevin syok mendengarnya. Sambil melipat tangan, Henry menegaskan kalau penolakannya itu bukan berarti Kevin bisa bebas begitu saja. Kakaknya nggak bisa asal mengambil jatah itu tanpa usaha. Henry pun mulai memberikan syarat yang berat kepada si rambut pirang itu. Kevin berjanji bakal melakukan apapun semampunya. Henry pun mulai bertanya-tanya soal wilayah kekuasaan Vernule. Kevin teringat soal Werkelm yang ada di wilayah utara. Disitulah Henry meminta bantuan kepada kakaknya. Dia mulai membahas soal bunga gagak hijau. Henry menjelaskan kalau bunga itu mustahil bisa dibeli secara normal dari pedagang manapun. Semua itu gara-gara ulah para pencuri. Makanya, Henry mau Kevin sendiri yang pergi mengambil bunga-bunga tersebut. Kevin setuju, tapi Henry belum selesai bicara. Mengingat semua pelaku kriminal di sana, Henry cuma memberikan waktu 6 hari saja. Tugas itu harus segera diselesaikan. Kevin tersentak, dia nggak menyangka waktunya sesingkat itu karena artinya dia harus terus berkuda tanpa henti. Dia nggak bakal bisa tidur barang semalam pun. Henry memalingkan wajah dan bilang kalau dia nggak memaksa, Kevin boleh saja menolaknya. Tapi Kevin langsung menolak untuk menyerah. Dia bersumpah bakal melakukan semuanya. Henry pun sangat senang mendengar jawaban itu. Malam pun makin larut. Kuda-kuda terlihat sedang merumput di halaman. Tiba-tiba si kuda putih mengangkat kepala, seolah menyadari sesuatu. Dia menatap kuda coklat yang ada di depannya. Sepertinya kuda coklat itu benar-benar menarik perhatiannya. Tiba-tiba saja dia punya sebuah ide. Dia mendekati si coklat terus endusel-endusel ke arah pahanya. Tapi si kuda coklat diam saja, nggak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba si kuda putih menganga, dan sedetik kemudian dia menggigit pinggang si coklat kuat-kuat sampai kuda itu meringkik keras kesakitan. Ia menoleh ke belakang dengan penuh rasa takut. Tiba-tiba, ia melayangkan tendangan keras tepat ke arah wajah si kuda putih. Kuda putih itu jatuh tersungkur dan mendengus penuh amarah. Si pemuda menatap lawannya dengan perasaan tak percaya. Sekelebat bayangan saat dirinya menyiksa seekor kuda yang lemah muncul dalam ingatannya. Namun kini, seekor kuda besar nan gagah berdiri tegak di hadapannya. Kuda coklat itu pun mendongak menatap langit. Ringkikan nyaring suara kuda memecah kesunyian di area tersebut. Mentari mulai muncul di ufuk timur, sementara Kevin sedang sibuk mencari Vernon. Si kakek tua bergegas masuk dengan panik dan bertanya dengan suara gemetar tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Anak itu mengernyitkan dahi dan bertanya apa yang menimpa Grant. Sementara itu, si kuda tampak tergeletak tak berdaya. Mulut kuda itu mengeluarkan busa. Si kakek mengucek matanya, menduga kalau hewan itu sedang sakit parah.
Pemuda itu melotot marah ke arahnya. Bagaimana bisa kau mengabaikannya begitu saja? Bukankah kau penjaganya? Pria tua itu menunduk sambil memohon ampun. Ia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana hal mengerikan ini bisa terjadi. Si kakek bangkit berdiri dan bersikeras kalau ia tidak berbohong. Kemarin, kondisi kuda itu masih baik-baik saja tanpa masalah apapun. Pemuda itu membentaknya agar diam dan menyuruhnya segera membawa kuda lain. Ia lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling tempat itu. Ada beberapa kuda lain di belakangnya. Pemuda itu menggerutu dalam hati, merasa sangat sial hari ini. Kenapa musibah ini harus terjadi di saat ia sedang terburu-buru? Apa tidak ada satupun kuda yang layak pakai di sini? Terlihat seekor kuda cokelat sedang asyik makan. Si pemuda berkata ingin mengambilnya dan mulai melangkah mendekat. Si kakek mundur ketakutan sambil memperingatkan kalau hewan itu sudah ada pemiliknya. Namun, anak itu langsung menyuruhnya untuk tutup mulut. Dengan kasar ia menyentak kepala kuda itu untuk memasang tali kekang. Namun, si kuda justru meronta dan berdiri dengan dua kaki belakangnya. Kuda itu menghempaskan si pemuda yang kini menatapnya dengan ngeri. Bunyi hantaman kuku kuda ke tanah terdengar sangat keras dan mengerikan. Si kakek buru-buru melindungi anak itu dengan mendorongnya menjauh. Anak itu kemudian bertanya dengan bingung, apa yang salah dengan kuda ini? Si kakek membantunya berdiri. Tenanglah, ini adalah kuda milik Tuan Henry, ucapnya menjelaskan. Anak itu tersentak kaget dan bertanya apa maksudnya. Ia pun mulai teringat kembali bagaimana kondisi menyedihkan hewan itu di masa lalu. Aku berani bersumpah. Dulu kuda ini jauh lebih lemah dari sekarang. Gumamnya dengan nada ragu. Si kakek menegaskan kalau kuda itu milik sang majikan. Sudahlah, ambil saja kuda cadangan yang lain, sarannya. Old menundukkan kepala sambil membayangkan kakaknya yang penuh rasa benci. Ia memukul tembok dengan keras sambil menyumpah serapah. Kuda itu melesat maju dengan kecepatan tinggi. Gadis berambut pirang itu pun memacu kudanya menjauh meninggalkan kastel. Henry menatap keluar jendela sambil berpikir bahwa saat ini ia hanya bisa menunggu. Ia mengerutkan dahi dengan tatapan serius. Ia hanya bisa bertahan dari serangan racun itu jika memiliki tubuh yang kuat. Karena itulah, ia sangat membutuhkan tenaga aura. Ia membayangkan sosok pria dengan aura merah membara yang mengalir deras di dalam tubuhnya. Kekuatan ini sama seperti tenaga dalam seorang pendekar, namun dalam istilah dunia sihir. Aura berbeda dengan energi biasa yang dikumpulkan. Aura ini mampu menyelimuti dan memberikan asupan kekuatan ke seluruh tubuh. Belajar menggunakan aura sebenarnya cukup sederhana. Begitu seseorang berhasil melampaui batas dirinya, segalanya akan berubah total. Bagian kepala dari siluet itu bersinar terang benderang. Hanya petarung berpengalaman yang sanggup menggunakan tenaga aura ini. Pemuda itu teringat akan kehidupan masa lalunya. Tampak seorang pria sedang mengelap pedangnya sambil berbicara padanya. Pria itu bertanya mengapa ia menolak untuk belajar ilmu pedang. Henry hanya menatapnya dengan ekspresi yang sangat tenang. Dengan cara ini, kau akan menjadi jauh lebih kuat. Henry pun tersadar dari lamunannya dan menghela napas panjang. Pria itu benar-benar membuatnya jengah dengan urusan pedang tersebut. Ia pun terus berdiri diam di dekat jendela. Awan putih berarak pelan di langit luas. Pria itu menyapa si bocah dan berkata kalau ia akhirnya telah kembali. Si bocah memujinya atas kerja kerasnya yang luar biasa. Mereka pun memutuskan untuk bertemu kembali setelah waktu makan malam selesai. Pria itu setuju. Si bocah lalu mulai merenungkan catatan sejarah keluarganya mengenai para ahli pedang yang hebat. Ternyata hanya ada dua orang yang benar-benar mahir menggunakan pedang. Yang pertama adalah ayahnya sendiri. Anak itu membayangkan sosok pria dengan wajah yang tak terlihat jelas. Orang kedua adalah seorang kerabat jauhnya. Namanya adalah Burn, sang komandan penjaga. Dialah yang bertanggung jawab penuh atas seluruh keamanan di tempat itu. Burn adalah komandan yang sangat berbakat dalam ilmu pedang. Henry merasa harus menguji sendiri sampai mana kemampuan pria itu. Bocah itu berjalan menyusuri jalanan yang tenang. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah saat ini semua orang sedang sibuk bekerja? Seorang gadis muda yang tengah menjunjung keranjang cucian di atas kepalanya tiba-tiba menyadari kehadirannya di sana. Anak laki-laki itu mendekatinya dan berkata bahwa dia tidak perlu memberi hormat padanya. Lalu dia bertanya apakah gadis itu tahu di mana keberadaan Tuan Burn. Gadis itu menatapnya, sambil berkata bahwa beliau mungkin sedang berada di lapangan latihan. Anak laki-laki itu berterima kasih. Dia berjalan dengan tenang menyusuri tembok. Tiba-tiba, dia berbalik dan mendengar seseorang memanggil namanya.
Burn menaruh tangan di ikat pinggangnya dan bertanya apa yang sedang dilakukan anak itu di kawasan kumuh. Anak itu mendekat, sambil berkata bahwa dia sangat senang bisa bertemu dengannya. Dia menjelaskan bahwa Burn tidak perlu khawatir, karena dia hanya ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Pria itu bertanya apa maksudnya. Burn menatap anak itu dengan raut wajah terkejut. Dia baru saja mendengar pertanyaan apakah pria itu bersedia mengajarinya cara menggunakan pedang. Anak itu menatap matanya, bertanya-tanya mengapa pria itu terlihat begitu kaget. Pria itu menjawab bahwa dia berani bersumpah kalau dulunya anak ini sama sekali tidak tertarik pada hal semacam itu. Anak itu mengangkat alisnya, berkata bahwa dia sudah berubah pikiran, lalu bertanya apakah Burn akan mengajarinya. Pria itu tersenyum lebar, berkata bahwa dia hampir tidak percaya hari ini akhirnya datang juga. Dia merasa sangat terkejut sekaligus senang karena anak itu memutuskan untuk memegang pedang. Lalu dia bertanya apakah Tuan Muda benar-benar ingin menjadi pewaris baron yang layak. Anak itu memalingkan wajahnya. Dia menyebut itu sebagai pernyataan yang sedikit terlalu berlebihan. Pria itu pun menyuruhnya untuk tidak merasa malu. Mereka berdiri berhadapan satu sama lain. Burn bertanya apakah dia boleh mengajukan satu pertanyaan pada anak itu. Anak itu setuju. Pria itu menatap matanya dengan tenang, lalu bertanya, apakah dia benar-benar telah mengalahkan Tuan Kevin. Anak itu mengonfirmasinya. Burn mengangkat sebelah alisnya. Dia bertanya apakah anak itu selama ini berlatih tanpa sepengetahuannya. Henry menjawab dengan ekspresi yang sangat tenang. Dia menjelaskan bahwa kali ini situasinya sedikit berbeda, karena dia menjalani latihannya dengan sangat serius. Mulai hari itu, dia akan menjadi muridnya. Pria itu pun setuju, dan berkata bahwa dia tidak akan mengalami kesulitan. Burn mengernyitkan dahi, berpikir betapa luar biasanya Henry sampai bisa mengalahkan Kevin. Dia berharap seiring berjalannya waktu, semuanya akan menjadi jelas. Pria itu kemudian menurunkan tangannya. Lalu dia bertanya apakah mereka bisa mulai bertarung. Anak itu menaruh tangan di balik punggungnya. Dia bertanya apakah maksudnya mereka akan bertarung satu lawan satu. Pria itu membenarkannya, menjelaskan bahwa biasanya dia akan mulai dari dasar-dasar terlebih dahulu. Namun, karena anak itu sudah berhasil mengalahkan seorang guru, dia harus menilai sejauh mana kemampuan aslinya. Henry mengangkat alisnya, berkata bahwa itu terdengar adil. Awan tipis melayang pelan di langit. Anak itu menghentakkan kakinya ke tanah, menggunakan zirah sihir. Seketika, seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi yang bersinar terang. Pria itu melangkah maju. Dia berkata bahwa pertarungan bisa dimulai. Anak itu tersenyum, berkata bahwa dia akan melakukannya dengan senang hati. Dengan kekuatan yang meledak-ledak, dia melesat. Anak itu langsung menyerbu ke dalam pertempuran. Burn mengamati dengan tenang pedang kayu yang mengarah padanya. Di saat-saat terakhir, dia menghindar dengan lincah. Pria itu menghantam tubuhnya dengan lutut. Namun, anak itu berhasil menahan serangan lutut tersebut dengan tangannya. Burn menatapnya dengan heran, mengira ada yang salah. Dia pun menggenggam pedangnya dengan kedua tangan. Dia melancarkan tebasan menyapu yang berhasil dihindari anak itu. Burn tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Anak itu tersenyum tipis. Dia melancarkan serangan balik yang langsung ditangkis oleh pria itu dengan pedangnya. Pria itu mengerutkan alisnya dengan tegang, bertanya-tanya apakah anak itu memang sehebat ini sebelumnya. Dia curiga anak itu menyembunyikan sesuatu, lalu dia berpikir untuk menguras seluruh tenaganya. Dia mengangkat pedangnya. Pria itu menyerang dengan segenap tenaganya, menganggap kalau waktu bermain-main sudah berakhir. Anak itu menangkis serangannya. Pria itu tersenyum lebar dan bertanya mengapa dia tidak menunjukkan semua kemampuannya. Anak itu menjawab bahwa dia tidak sehebat itu, dia hanya memperhatikan orang lain dan mencoba meniru gerakan mereka. Pria itu mengernyitkan dahi, berpikir bahwa anak ini belajar dengan sangat cepat. Teknik itu hanya dengan melihat dari pinggir lapangan. Sambil menatap pemuda itu, dia menambahkan kalau pemula nggak mungkin bisa bergerak kayak gitu. Itu artinya dia sudah paham semua dasarnya. Pemuda itu memecah keheningan dan bilang kalau dia butuh seorang guru. Burn kaget dan mundur, dia bertanya apa maksudnya. Pemuda itu mengernyitkan dahi, bilang kalau dia nggak perlu terlalu kaku soal formalitas. Soalnya mulai sekarang, dia adalah gurunya. Jadi dia boleh bicara santai kepadanya. Pemuda itu menatap wajahnya. Pria itu kesulitan memahami apa yang baru saja dikatakan. Si pemuda berpikir sepertinya sang komandan sama sekali nggak menyangka hal ini. Setelah itu,
Dia bertanya apakah pemuda itu mempelajari teknik kekaisaran. Burn menatapnya dan bilang kalau banyak orang kekaisaran memang lebih menyukai teknik itu. Pemuda itu teringat masa lalunya. Dia berpikir kalau dulu dia selalu menghindari gaya bertarung yang dia ciptakan seumur hidupnya. Tapi sekarang, dia nggak punya pilihan lain. Pria itu tampak bingung tapi tetap menggaruk bagian belakang kepalanya. Mendengar pertanyaan si pemuda tentang apakah mereka bisa langsung mulai pelajarannya, pria itu menjawab dengan agak kikuk. Dia bilang sebutan guru terasa agak berat baginya. Dia pun menenangkan diri dan bilang kalau ini adalah pelajaran pertama mereka. Henry menatapnya dalam diam. Pria itu bertanya, apa hal yang paling penting dalam seni pedang? Mereka berdiri berhadapan. Anak laki-laki itu menjawab menurutnya hal yang paling penting adalah stamina. Sang komandan bertanya kenapa dia berpikir begitu. Dengan ekspresi tenang, si pemuda menjawab karena itu memang sangat krusial. Itu penting dalam usaha apapun. Komandan itu menjawab kalau logikanya memang benar. Karena stamina akan membantunya bertahan dan tetap hidup. Mereka saling menatap. Pria itu bertanya pada si bocah, menurutnya apa yang kurang dari dirinya. Dalam pertarungan mereka, si pemuda menjawab kalau menurutnya dia kekurangan segalanya. Karena itulah dia merasa masih seorang pemula. Pria itu tersenyum, membenarkan dugaannya, dan bilang kalau dia akan menjelaskan lebih detail. Burn menurunkan alisnya, mengakhiri kalimatnya dengan mengatakan kalau inti dari seni pedang adalah sebagai berikut. Pemuda itu mengangkat alisnya karena terkejut saat mendengar bahwa dia tidak boleh hanya berdiam di satu tempat saja. Menatap dengan syok ke arah depannya, dia merenungkan kata-kata itu di kepalanya, lalu berpikir kalau Golden Jackson pernah mengatakan hal yang sama kepadanya. Dia pernah bilang kalau kaki adalah fondasinya. Dia menatap pria itu, bertanya-tanya apakah latihan dasar kaki memang sebegitu pentingnya. Pria itu menyela dan bilang kalau sepertinya si bocah sulit mempercayainya. Dia lalu melempar pedangnya ke tanah. Dia bilang akan menunjukkan secara langsung seberapa besar mobilitas bisa mengubah segalanya. Dia menurunkan tangannya dan menyuruh si bocah untuk menyerang. Dia bilang dia hanya akan bertahan, lalu menambahkan kalau si bocah bebas menyerang sebanyak apapun. Anak laki-laki itu merentangkan tangannya ke samping, merasa kalau pria itu sedang meremehkannya. Komandan menjawab kalau ini adalah bagian dari latihan. Ini adalah bagian dari pelajaran pertama. Si bocah kembali mengaktifkan zirah sihirnya. Sebuah dorongan energi mulai naik ke kakinya. Bocah itu menyebutnya luar biasa. Dia menodongkan pedangnya ke depan dan bilang akan segera mulai. Pria itu pun menyiapkan pedangnya. Dia melancarkan serangan langsung yang segera dihindari oleh pria itu. Si bocah terus menerjang berkali-kali, semuanya berhasil dihindari. Dia mengayunkan pedangnya lagi untuk memukul. Sang komandan melihat ujung senjata itu mendekat. Di detik terakhir, dia menghindar dari arah leher. Tahu-tahu pria itu sudah berada di belakang lawannya. Si bocah menatap ke depan dengan kaget. Sang komandan menggerakkan jarinya di belakang kepala si bocah. Bocah itu menoleh ke sekeliling dengan penuh rasa heran. Pria itu bilang itu sudah cukup untuk pelajaran pertama. Si bocah mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Dia berpikir meski sudah pakai zirah sihir, dia tetap nggak bisa berbuat apa-apa karena tubuh ini masih terlalu lemah. Bocah itu menatap pria itu lagi yang menyuruhnya melihat ke bawah. Burn bertanya apakah dia bisa membandingkan jejak kaki mereka. Anak itu menatap tanah dengan bingung. Pria itu bertanya apakah dia melihat perbedaannya. Dia melihat ke sekeliling, menatap jejak kaki yang kacau, lalu berkata kalau gaya pergerakan mereka memang berbeda. Pria itu membenarkan dugaannya. Jejak kaki mereka bertebaran di tanah di sekitar mereka. Pria itu bilang kalau dia bergerak dalam pola lingkaran, sedangkan pergerakan si bocah sama sekali nggak punya arah yang jelas. Si bocah menatap wajahnya, berpikir kalau sepertinya dia memang harus banyak bergerak saat bertarung. Pria itu bilang nggak selalu begitu, karena kamu harus mulai menyerang sambil menilai level kekuatan musuh. Dia mengangkat alis, mengakhiri kalimatnya dengan bilang kalau hal itu hanya bisa dilakukan satu kali saja. Begitu sistem pergerakan musuh sudah dianalisis, si bocah bakal bisa memprediksi kemana arah serangan mereka. Bocah itu menunduk dan berpikir kalau teknik ini sama sekali nggak mirip dengan sihir. Pria itu membuat lingkaran dengan kakinya sambil bilang kalau bergerak melingkar adalah dasar dari teknik kekaisaran. Ini adalah teknik kekaisaran yang disebut dengan langkah bayangan. Dia sedikit mengernyitkan dahi, lalu menambahkan kalau sekarang si bocah harus belajar cara berjalan yang benar. Dia harus belajar mengendalikan staminanya, jadi mereka akan fokus pada hal itu. Si bocah menatap matanya dalam-dalam.
Dia bilang dia paham soal stamina itu, lalu bertanya kenapa dia harus membuang-buang waktu di tangga. Pria itu menggelengkan kepala sambil terkekeh. Dia bilang si bocah ini terlalu tidak sabaran. Lalu dia bertanya apa anak itu mau mulai berlatih. Sambil mengernyit, dia menambahkan kalau dia akan melatih langkah melingkar sampai si bocah bisa memukulnya. Si bocah menatap wajahnya dalam diam. Sang komandan bilang baru setelah itulah dia bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dia akan lanjut ke teknik kontrol bola. Si bocah tersenyum, setuju dengannya. Pintu itu pun masih berdiri kokoh di sana. Di bawah terik matahari yang menyengat, si bocah melakukan push-up. Keringat bercucuran di wajahnya. Napas si bocah terdengar sangat berat. Dia akhirnya ambruk ke tanah karena kelelahan. Sambil terbaring di lantai, dia menggunakan sihir penyembuhan. Seketika tubuhnya bersinar terang benderang. Sambil menggigit bibir, dia bangkit dari tanah. Sang komandan memperhatikan si bocah yang mulai berlari ke depan. Pria itu tersenyum tipis. Dia bilang di dunia mereka, hanya yang terkuat yang bisa bertahan hidup. Kalau seseorang tidak tangguh atau lamban, maka dia harus terus berlatih. Seseorang harus berlatih untuk memperbaiki kekurangannya. Setelah itu, dia bilang sang master pasti akan senang melihat keberhasilannya. Si bocah menebaskan pedangnya, lalu dia mengangkatnya lagi untuk menyerang. Menebas berkali-kali, dia terus menghujamkan serangannya. Sambil mengernyit, si bocah berpikir kalau saja bukan karena Kaisar Henry Satur, semuanya pasti akan terasa berbeda. Dia juga pasti sedang duduk santai di kamarnya sambil melatih sihir. Matahari pun mulai mewarnai langit dengan warna kuning yang membara. Si bocah menghela napas dan bilang dia sudah merasa cukup. Dia membuka sebuah halaman kosong, lalu mulai menuliskan sesuatu. Dia bertanya-tanya sudah sampai mana tulisannya berhenti. Saat mengingat orang-orang yang membencinya, dia mengernyitkan dahi dalam-dalam. Si bocah mulai menuliskan nama mereka satu persatu. Sambil menutup buku catatannya dengan keras, dia bilang itu sudah cukup baginya. Si bocah mengeluarkan sebuah peta dari tabung, lalu membentangkannya di atas meja. Sambil menatap peta itu, si bocah mulai berpikir. Dia berpikir kalau nama Asia itu pasti cuma karangan Golden Jackson. Dia merasa Pak Tua itu benar-benar kurang imajinasi. Cahaya lampu menerangi peta tersebut. Si pemuda berpikir kalau dia akan fokus pada bagian barat laut. Dia membayangkan tumpukan perhiasan, berpikir kalau dia sudah menyembunyikan harta karun dan artefaknya di seluruh penjuru dunia. Sambil menatap meja, dia bergumam kalau saja sejarah berjalan dengan cara yang berbeda, si biru ajaib itu pasti akan jadi warisan yang luar biasa. Harta karun itu seharusnya sudah jadi milik generasi mendatang. Tapi sekarang, dia sendiri yang harus menggunakannya. Dia menyisir peta itu dengan jarinya, berpikir kalau dia harus menandai tempat-tempat di mana dulu dia menyembunyikan kekayaannya. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Si pemuda langsung menoleh dengan cepat. Sosok Koar muncul di ambang pintu. Si pemuda memberikan isyarat tangan padanya. Pria itu pun masuk ke dalam kamar. Si pemuda bertanya ada masalah apa, si pelayan menjawab kalau kakaknya sudah kembali. Dia mengangkat alis karena terkejut, tidak menyangka waktu berlalu secepat itu. Baru 5 hari saja yang berlalu. Dia bangkit dari tempat duduknya sambil menoleh ke belakang. Sambil mengernyit, si pemuda minta diantar ke tempat kakaknya berada. Pria itu pun menuntun sang tuan menyusuri lorong. Para pelayan tampak berkerumun di depan pintu. Koar menutup mulutnya lalu terbatuk dengan sengaja untuk memberi peringatan. Semua orang yang ada di sana langsung menoleh ke arah mereka. Si pemuda bertanya kenapa mereka semua berkumpul di tempat ini. Seorang gadis melangkah maju dan bilang kalau Kevin kembali dalam kondisi yang sangat mengerikan. Si pemuda benar-benar terkejut. Gadis itu, dengan ekspresi yang sangat tenang, menambahkan kalau si pemuda sebaiknya melihatnya sendiri. Katanya dia diserang oleh kawanan bandit dalam perjalanan pulang. Si pemuda tampak sangat kaget mendengarnya. Dia pikir dia sudah mengusir semua bandit dari jalanan, itu artinya ada komplotan lain yang baru muncul. Si pemuda membuka pintu kamar tersebut. Seorang pria berambut pirang yang terluka parah tampak terbaring lemas di atas tempat tidur. Ibunya berdiri tepat di sampingnya, sementara seorang dokter duduk di sebuah kursi. Si pemuda membungkuk dengan rendah hati. Dia meminta maaf atas kelancangannya. Tapi wanita itu malah langsung mencengkeram kerah bajunya. Dia mengernyit marah dan mulai memaki-makinya. Dia bilang gara-gara si pemuda, putranya jadi hampir tidak bisa bernapas. Pria pirang itu terbaring di sana dalam kondisi tidak sadarkan diri. Si bocah menatap kakaknya, berpikir kalau pelayan tadi tidak berbohong.
Dia pun memegang tangan ibunya untuk menenangkannya. Wanita itu menangis tersedu-sedu. Si pemuda kemudian bertanya pada dokter apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Pria itu menjawab kalau dia curiga Kevin diserang oleh binatang buas. Si bocah mengernyitkan dahinya. Dia bertanya kenapa dokter bisa menyimpulkan hal itu. Pria itu menjelaskan kalau luka-luka ini jelas bukan berasal dari senjata manusia. Ada bekas gigitan dan bekas cakaran yang terlihat sangat jelas di sekujur tubuhnya. Luka-luka itu terlihat jelas di sekujur tubuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada kuda yang dikendarai sang majikan. Dia pun menoleh ke arah tabib itu. Dia bertanya apakah luka-luka itu parah. Si tabib mengangguk, bilang kalau dia butuh perawatan segera. Setelah itu, dia menjelaskan kalau kondisinya memang sudah tidak stabil sejak awal berangkat. Dan sekarang, semuanya malah jadi makin parah. Pemuda itu mengangkat alisnya, berterima kasih atas informasinya, lalu mengajukan sebuah pertanyaan. Dia bertanya apa si tabib sudah selesai dengan tugasnya. Pria itu menatap si bocah, yang kemudian melirik ke arah ibunya. Tabib itu bilang kalau dia sudah selesai, karena dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Si bocah lalu meminta bantuan. Dia meminta agar semua orang di sana keluar sebentar. Mendengar itu, si wanita langsung berteriak marah. Dia bilang tidak akan pernah melakukan itu dan bertanya apa yang akan bocah itu lakukan. Koal pun masuk setelah dipanggil. Cahaya bulan menembus masuk lewat jendela. Si bocah mendekati tempat tidur kakaknya. Pemuda berambut pirang itu pun membuka matanya. Sambil menoleh ke arah adiknya, dia menggertakkan gigi. Saat kakaknya susah payah ingin bangun, Henry bilang agar dia jangan bergerak dulu. Kevin pun ambruk kembali ke tempat tidur. Bocah itu menatapnya dengan tenang, berpikir kalau kakaknya ini sangat keras kepala. Si pirang itu balik menatapnya. Dia bilang lagi kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya dan berhasil mendapatkan bunga gagak hijau itu. Si bocah pun memujinya. Dia bilang kalau dia menepati janjinya. Henry mengernyitkan dahi sambil berkata kalau dia pasti akan masuk ke akademi sihir. Si bocah menyentuh dahi kakaknya dan menggunakan mantra tidur. Si pirang itu bergumam terima kasih sebelum akhirnya terlelap. Dia bilang kalau kakaknya butuh istirahat, dan saat bangun nanti, dia akan merasa jauh lebih baik. Tiba-tiba, cahaya mulai bersinar,